Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait kelulusan atau peluang lolos guru honorer di seleksi P3K di tahap 2, yang mana di sini kami telah merangkum tentang 5 prospek kelulusan guru honorer negeri di tahap 2 P3K guru tahap 2 tahun 2021, peluang jadi ASN terbuka lebar kembali. Nah, di sini teman-teman, ini adalah sebagai motivasi perjuangan bagi teman-teman guru honorer agar teman-teman jangan patah semangat, jangan patah arang, kita kejar peluang ini sampai kita dapat. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya tentang 5 prospek kelulusan guru honorer negeri di tahap 2 P3K guru tahap 2 tahun 2021, peluang jadi ASN. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, prospek peluang yang pertama adalah guru honorer pemilik serdik ya. Di sini kita lihat guru honorer pemilik serdik guru honorer pemilik serdik gagal di tahap 1. Penyebab utamanya adalah karena melamar formasi di sekolah lain yang formasinya ternyata sudah diisi oleh guru honorer induk. Nah, faktanya ini teman-teman bukan kaleng-kaleng tentunya ya. Di tahap 2, afirmasi serdik dapat digunakan kembali melalui optimalisasi formasi yang ada. Jadi nantinya teman-teman pada saat memilih formasi di tahap kedua nantinya itu kan sudah ada optimalisasi formasi ya. Mungkin nanti di tahap 2 itu bisa jadi itu sudah tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik tentunya itu akan menjadi peluang terbesar bagi teman-teman untuk lolos di seleksi guru P3K tahap 2. Beda dengan di tahap 1 kemarin. Di sini kenyataannya, faktanya di tempat admin itu banyak teman-teman guru honorer itu yang tidak lulus teman-teman ya, tidak lulus di tahap 1 meskipun memiliki sardik ya. Karena memang pada saat memilih formasi itu memilih formasi di sekolah lain yang ternyata formasinya itu sudah dikunci atau sudah diisi oleh guru honorer induk. Itulah yang menjadi penyebab kenapa ada guru honorer berserdik yang lolos manajerial sosiokultural wawancara tetapi tetap tidak lulus meskipun memiliki sardik seperti itu. Nantinya di tahap kedua itu mungkin ada yang dikatakan itu optimalisasi formasi yang ada. Artinya mengoptimalkan formasi yang masih tersisa di tahap kedua dengan jumlah peserta yang masih banyak seperti itu ya. Dan pemerintah mungkin akan memfasilitasi teman-teman guru honorer ya. Mengenai masalah kunci mengunci itu sepertinya bisa jadi sudah tidak ada nantinya teman-teman ya. Di tahap kedua masalah kunci mengunci formasi di sekolah induk. Seperti itu karena biar bagaimanapun juga guru swasta dan lulusan PPG itu sudah bisa ikut tes juga sih sebenarnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di prospek kelulusan yang kedua. Nah, di sini untuk prospek kelulusan yang kedua teman-teman adalah seperti ini. Guru honorer induk yang tahap pertama mencapai passing grade tetapi gagal jadi di ASN tahap pertama karena kalah perengkingan dengan sesama guru induk. Nah, misalkan begini, ada dua guru honorer ya, ada dua guru honorer dan ada satu formasi. Nah, di tahap 1 ini kedua guru honorer ini bersaing memperebutkan satu formasi. Kedua guru honorer itu pada saat hasil akhirnya itu sama-sama memenuhi passing grade. Namun cuma satu yang lolos teman-teman ya, karena mungkin kalah perengkingan atau mungkin istilahnya kalah nilai dari saingannya ini, maka secara otomatis guru yang tidak lolos ini nantinya di tahap kedua passing grade-nya itu yang memenuhi syarat itu bisa digunakan kembali di tahap kedua teman-teman ya. Tentunya ketika teman-teman mendapatkan nilai yang rendah di tahap kedua, maka yang akan diambil adalah nilai passing grade yang ada di tahap pertama. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi memang istilahnya di sini potensi teman-teman untuk lolos di tahap kedua itu sih sangat besar sih sebenarnya teman-teman ya, luar biasa. Karena passing grade itu bisa kita gunakan kembali nantinya di tahap kedua. Oke, kita coba cek lagi.
Nah, untuk yang ketiga, prospek kelulusan yang ketiga, tentunya teman-teman sudah pahami semua, itu adanya penurunan passing grade ya. Di sini adanya penurunan passing grade yang secara otomatis membuka peluang terbaik di tahap kedua. Tentunya kita sudah ketahui bersama, salah satu yang menjadi penyebab sehingga banyak teman-teman guru honorer yang lolos itu adalah adanya penurunan passing grade, karena kita ketahui bersama bahwa nilai ambang batas itu kan terbagi tiga teman-teman ya. Yang pertama kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Ini ada tiga jenis nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan berdasarkan Permenpan RB 1169 yang baru-baru terbit kemarin, yang mengatur tentang penyesuaian passing grade guru honorer ya. Nah, untuk kategori 1 ini itu masih berdasarkan tentang passing grade awal, sedangkan untuk kategori 2 ini untuk guru honorer berusia di atas 50 tahun yang mana nilai teknisnya itu dinolkan ya, sehingga yang dilihat passing grade-nya adalah manajerial sosiokultural dan wawancara seperti itu. Ini untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan guru honorer berusia kategori 3 ini untuk semua kalangan peserta, yang mana passing grade awal yang ada di kategori 1 itu diturunkan menjadi passing grade terbaru. Ada penyesuaian passing grade untuk semua kategori, terutama bagi teman-teman guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah sih, seperti itu ya. Misalkan untuk formasi guru kelas kan awalnya kan 320. Nah, 320 kan kemudian diturunkan menjadi 270, itu masuk di kategori ketiga. Nah, nantinya apakah ini masih berlaku? Apakah passing grade baru dari 320 ke 270 ini akan berlaku di tahap ketiga? Tentunya akan berlaku teman-teman ya. Tentunya itu akan berlaku karena tidak ada peraturan yang membatalkan saat sekarang ini. Jadi, dengan adanya penurunan passing grade itu sangat membuka peluang terbaik di tahap kedua nantinya untuk lolos. Mudah-mudahan teman-teman lolos nantinya di tahap kedua sih, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Kemudian yang keempat di sini teman-teman ya, prospek kelulusan yang keempat adalah di sini teman-teman bisa perhatikan guru kategori 2 plus afirmasi usia 35. Afirmasi bisa digunakan kembali di tahap kedua, apalagi passing grade sudah diturunkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa nantinya guru honorer usia 35 sekaligus kategori 2 itu kedua afirmasinya itu tetap bisa digunakan nantinya di tahap kedua. Apalagi nantinya di tahap kedua ini passing grade ini kan sudah diturunkan. Jadi secara otomatis ini menjadi salah satu prospek kelulusan bagi teman-teman guru honorer nantinya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir yang kelima tentang prospek kelulusan teman-teman guru honorer di tahap kedua nanti adalah kesempatan menjadi ASN itu sangat terbuka teman-teman ya. Masih ada 2 tahap lagi plus adanya 3 kategori ambang batas nilai, itu sangat menguntungkan teman-teman guru honorer, seperti itu. Nah, seperti itulah teman-teman ya, 5 prospek peluang kelulusan bagi teman-teman guru honorer nantinya di tahap kedua ya, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.